Anda ini memang Anda dari mana sih? Apa? Kalau dikasih kesempatan satu orang itu diam, mau apapun dia bicara dia. Ini belum ada kesempatan Anda untuk bicara. Tidak bisa, karena ini ngomongnya. Dengar, saya nggak bisa terima karena ini ngomongnya nggak sesuai dengan fakta. Nanti Anda bisa bantah, bukan sekarang. Yaudah silakan. Ya, inilah. Aku karakter murah ini. Sebentar, Kakak Leri, waktu pulang. Ini, kau bicara apa? Dengar dulu, orang masih ngomong kok. Tunggu, kenapa Pel? Tidak ada kenapa Pel di sini. Enggak, lanjut. Ya, jadi begini, inilah guys. Disinilah kenapa saya nggak pernah mau untuk live bareng Komal sama Roy Tua, karena Roy Tua ini jagonya cuma adu bacot, sedangkan saya ini maunya adu jotos. Itu masalahnya. Kalau cuman ngebacot doang, ya susah gitu. Masa adu-adu, dia ngomong, saya nggak pinter ngomong juga, ya kan? Apalagi suara emang kerasan dia, saya tahu. Tapi pukulan kan dia pernah ngerasain juga pukulan saya. Nah, itu makanya di sini tinggal ada promotor, gua gas gitu loh. Jadi nggak usah bilang Leri Siwu menye minta bayaran besar. Yang minta bayaran besar siapa? Ya kan saya kan minta samain aja sama Roy Tua, nggak besar-besar amat, ya kan? Justru Roy Tua yang duluan ditawari 15, dia minta 35 di HSN. Giliran ada yang mau ngambil 35, dia tawar 50. Coba, yang menye di sini siapa gitu loh. Kan udah saya buat VT juga tuh, jelas gitu loh. Nah, sekarang Anda mau ngebantah apa? Maksudnya saya, nggak usah lah kita banyak ngomong. Kalau ada promotor, ayo kita gas. Jangan, penonton juga, netizen udah bosen. Udah gosong kalau makanan ini digoreng-goreng terus. Cukup, moderator. Oke, udah selesai waktunya. Next. Silakan dari Roy Tua. Bicara sih. Kayaknya Ya. Masih di mute kayaknya dia. Nih, 3 menit dari sekarang. Nggak ada suaranya Roy Tua. Iya. Ya, silakan bicara. Ya, pertanyaannya tadi bagaimana? Saya tidak, Anda cuma dikasih kesempatan untuk bicara, tidak ada pertanyaan. Tadi Leri bilang apa tadi? Anda tidak dengar. Beta pelupa. Dia bilang apa tadi? Minum arak murah. Ini mau playing victim lagi dia ini. Terlalu banyak. Tadi saya ngomong dari tadi, dia pura-pura nggak dengar, padahal dia dengar tuh. Iya, orang tua ini memang maklum kan, agak udah tua. Bukan pura-pura dengar. LS BBT tadi. Oh, udah sekarang yang penting beta bicara toh. Ya, bicara apa saja. Oke. Yang penting beta bicara. Jadi begini, dulu saya tuh respect banget sama orang ini, saya hormat, dan Leri Siwu ini adalah salah satu idola saya. Ini saya bicara jujur karena sebelum saya mengenal tinju, saya udah pernah nonton beliau ini di Indosiar. Melawan siapa? Lawan Hero Yao Katilika atau siapa kah? Gitu. Saya nggak tahu lah. Pokoknya dia pernah main di Indosiar. Dan waktu itu saya belum bertinju. Saya masih di kampung. Saya masih nonton dia. Waktu itu saya posisinya masih di Bengkulu. Di tanah kelahiran saya. Di Curug, Rejang Lebong gitu. Nah, tiba saatnya saya merantau ke Jakarta. Saya jadi petinju profesional. Dan saya ketemu sama beliau ini. Nah, dari situ baru tahu saya karakter orang. Nah, yang tadinya saya respect, sekarang saya tidak respect. Jujur saya bilang saya tidak respect sama LS BBT. Saya bilang dia dengan tegas, LS BBT. Terlalu menye-menye dan banyak maunya. Dan saya tahu sepak terbang orang ini pada akhirnya. Dia ini pernah nih, kita spill ya. Kita bicara apa adanya. Orang ini pernah latihan di Armintan Boxing Camp. Waktu itu saya adalah pelatih di sana. Coba kamu jawab. Anda mau saya jawab apa? Saya mau jawab benar gitu. Ya, harus benar. Enggak, maksudnya gini. Kamu pernah kan di Armintan Boxing Camp? Ya, oke. Jadi waktu saya gabung sama Armintan di sana kan, Anda juga kebetulan di sana. Jadi apa, pelatih? Saya pelatih di sana. Ya, kita juga itu kan setelah kita bertanding kan. Saya tidak enggak. Itu belum bertanding, kita bertanding, bro. Itu belum bertanding, bro. Kamu jangan
jangan memutarbalikkan fakta. Oh, dengar dulu. sabar. Ini kan kamu kan pelupa. Ini saya ingetin. Bukan pelupa, Jadi- saya nggak belum bertanding. Saat itu saya melatih Thibaut Monabesa. Iya, dengar dulu saya. Kita bertanding itu 2016. Baru 2017 saya gabung sama Armintan. Disitulah kita ketemu kan. Nah, Anda pelatih di sana kan. Terus kita sparring kan. Nah, udah. Terus apa lagi? Bukan sparring, kita bertanding di Balai Sarbini. Hah? Iya, kita bertanding itu 2016. Saya ke Armin itu 2017. Enggak. Anda bisa. Enggak. Nah, inilah Roy tua. Anda sudah lupa pikun Anda. Waktu itu ada saya juga. Waktu kamu gimana? Silem bagaimana? Coba jelasin. Ayo Silem jelasin. Netral ya, jangan omong kosong ya. Enggak, maksudnya waktu itu kan saya kan cuman ke sana mau sparring sama Thibaut. Jadi itu ada Abang Roy sebagai pelatih, ada Bang Leri juga, kita latihan bareng sih. Cuma saya nggak itu lupa tanggalnya, saya waktunya. Stop dulu, Leri Siu diam. Yuk, terus Silem. Saya lupa bulannya Bang, tahunnya Bang. Roy tua, ini saya cuma mau Leri tanya diam dulu. sama Silem. Kamu hargai orang, kamu diam dulu. Iya. Nah, Saya kamu cuma diam, mau kamu tanya, diam. Jangan sok-sok itu lembut, tahun kamu berapa? diam. Tahun berapa? Apa ini? Tidak tahu lagi apa ini tadi. Silem. Coba Silem bicara dulu. Kok di-mute? Kenapa di-mute? Nggak tahu ini kenapa, bagaimana kes mati cukar deling ini semua acara apa inilah. Ini kenapa mute ini? Silem bicara. Bagaimana mau bicara kok mute dia? Bukan host yang buat mute, host hati-hati kamu ya host. Mute otomatis saya kasih turun Anda nanti. Dah hantam kamu nanti host. Oke, lanjut Silem, bagaimana? Masih mending Enggak, naik. tunggu dulu. Silem, kamu bicara harus fakta, jangan kamu ini Paris jangan Fernandes kamu saja saya bicara kasih fakta. diam kok. Ya udah, iya Bang, saya bicara fakta ini. Saya waktu itu kan Abang sebagai pelatih di sana, Bang Leri juga latihan di sana. Itu waktu itu kalau nggak salah kita persiapan buat bertanding toh. Jadi saya kan bantu Thibaut sparring, cuman tahunnya saya lupa Bang. Ya, terus. Nah, Mungkin sampai situ dulu, saya sambil pikir-pikir nanti baru saya tambahin lagi. oke, stop ya. Silem aja lupa. Apalagi saya. Silem aja lupa. Intinya gini. Waktu itu si penjilat ini dia latihan di Armintan Boxing Camp. Habis itu dia latihan di Martin Daniel. Saya tahu. Ini saya bicara buka apa adanya ya. Saya bicara apa adanya. Dia latihan di Martin Daniel. Habis itu dia latihan lagi ke Theodorus Ginting. Pokoknya itu urusan mereka lah. Saya nggak peduli sebenarnya ya. Itu urusan mereka. Itu urusan terus mereka. masalahnya di mana? Bukan masalah di mana. Di sini saya bilang berarti kamu tuh kutu lompat. Ngerti nggak? Kutu lompat. Lah, gimana? Saya mau kemana? Saya kemana-mana aja. Ya Orang itu welcome. urusan kamu. Terus Itu hak kamu. masalahnya di Tapi di mana? sini enggak. Memang itu hak kamu. Ya selagi mereka welcome sama kamu itu ya terserah kamu. Ya, Ya kebetulan mereka memang welcome sama kamu. Ya nggak sih? Kenapa kamu iri? Bukan iri. Tapi di sini saya mau menjelaskan kalau kamu adalah kutu lompat. Loh, nggak bisa dibilang kutu lompat. Apa? Nah sekarang kamu bisa mendekatkan diri kamu dengan ASS. Ya udah, sekarang gini, saya nggak pernah takut sama kamu, ya. Kapanpun, dimanapun saya fight sama kamu. Yang penting jangan di Bali. Oke. Karena apa? Waktu habis. Jadi ini tidak ada saatnya untuk bicara sejarah, oke? Sekarang tujuan saya mempersatukan kalian di sini supaya kalian Nggak ada di persatu, nggak ada cerita persatu. Tadinya dengar, tunggu dulu, bersatu dalam satu ring. tunggu dulu. Diam dulu. Di sini saya mau bicara. Ini yang jago bicara, Din. Tidak, bukan masalah jago bicara. Sekarang begini saya bilang, ayo, siapapun dan dimanapun yang penting jangan kasih tahu saya 10 hari. Oke, Saya sekarang bertanding dengan dia ini, waktu saya hanya 10 hari. sekarang Roy tua Malah sudah menjelaskan banyak alasan. Bukan Oke, bukan diam. banyak alasan. Jelas, waktu itu 10 hari persiapan. Kamu tanya Armintan, kamu tanya Thibaut, kamu tanya Devi. Baik. Sekarang diam. Paris Fernandes. Kamu mute dia, jangan kamu mute dia. Kan bisa aktif sendiri, udah gede. Paris, Selamat malam rekan-rekan yang bertugas hari ini. Malam, Bodoh Mas. amat. silakan Paris Fernandes, tolong
dipersatukanlah mereka ini dalam Tak bisa ring. dipersatukan, Dipersatukan dalam satu ring. Dipersatukan satu ring lah biar rame. Ya kan dalam satu kamar. Patah. Kali ini patah. Kali ini patah. Haris, Gimana nih guys? Saya bikin bibirmu lebih dua dari saya, Roy. Pecah kamu kali ini, percaya dengan saya. Pecah kamu kali ini. Waktu Ya, Mari dengar. Sabar dulu bang, kita dengar Bang Paris dulu, Bang. Pak Cesilem, orang tua kalau berantem agak ngeri ya. Silakan Bang Paris. Pokoknya lanjut. Ya, Paris Fernandes. Gimana ini Sampaikan. teman-teman, dan gimana ini antara Larry Siwu dan Roy Tua Manihuru, teman-teman? Kita tanya sama pemirsa dulu. Yoi. Nggak usah ambil hati, Roy Tua. Nggak usah sosok ikut-ikut. Gimana Larry Siwu ini perdebatan yang cukup lama ya, mereka ini Betul. bukan orang tua sih jatuhnya, senior boxing yang Orang sekarang cukup panas. Sama, Le. Sama perkataan saya, Le. Terakhir kita ngomong, saya akan bikin pecah bibirnya Roy Tua, Le. Pegang omongan saya, Le. Oke. Rame nih. Berarti begini, Bos. Mr. CEO. Ini wah, penonton gas. Dia ngomong apa itu? Forlan gimana keadaannya? Forlan udah mendingan, sehat? Udah mendingan, soalnya Roy Tua udah menerima kekalahan. Kemarin dia komplain banyak, sekarang dia udah paham. Oh iya. Iya dong. Mereka ini nggak ada suara loh. Itu di mute. Ya udah Pak, gini aja. Aku mau Nggak ada ngelek dia. Ini CEO saja paketannya sulit gitu loh. Oh iya, kayaknya pakainya habis ini. Enggak, Iya, pakainya habis ini kayaknya. Bagaimana kita fighternya? Iya, benar. Enggak, ini CEO ini habis paket ini. Iya, tuh parah sekali. Oh iya, ngelek. Nah, Iya, paketnya habis. Iya, masalahnya Celos nggak pernah kehabisan paket. Enggak, ini CEO ini habis paket ini kayaknya. Benar. Celos Enggak. like Aman. lancar. Aman. Lanjut. Gimana? Pokoknya kita lihat ya. Akankah perdebatan Larry Siwu dan Roy Tua terjadi di atas ring? Harus jadi sih harusnya. Mohon izin. Kalau Forlan gimana Forlan? Begini, Secara netizen nih, kita tanya netizen nih, Forlan nih sebagai netizen yang mewakili ya, 20.000 kan, 20.000 orang. Nggak bisa gitu, Le. Nggak bisa begitu. Kalau dia udah otomatis dia pro ke Larry Siwu, udah pasti. saya bukan pro. Jadi saya cuma mau ke pertandingan kalian itu terjadi. Oke, Forlan bilang terjadi. Oh, Nah jadi itu Sile mau ngomong itu kenapa di mute? Coba dibuka. kan bisa buka sendiri, udah gede kok, udah botak juga. Silem Nggak serang. bisa harus kamu yang atur. Udah aku invite, dia tinggal pencet yes. Iya, makanya kamu begitu dong host ini. Dari Bang Silem Serang, gimana? Tapi sebelumnya saya tanya dulu buat senior-senior saya nih, 2 orang. Kira-kira kalau dikasih kesempatan ini bikin menyala lebih dari yang anak muda nggak? Ya pastilah, itu udah pasti. Udah, Tapi itu kalau begitu berarti- LSBBT itu lagi di mute juga itu. Coba suruh dia bicara. Saya mau lihat dia bicara. Berarti harus tolong Bicara dikasih itu lah. nggak bisa dilihat, didengar. Anda ini mabuk arak 15.000. Pokoknya Saya target mewakili saya netizen, TKO. Le. Kalau cuma menang angka, saya nggak akan selebrasi. Udah gitu aja. Oke. Bro. Dengar. Buat LS. Kamu dengar. Nih. Pokoknya, bentar Bang, aku udah mau turun, aku mau makan dulu. Pokoknya, apapun itu, akankah Larry Siwu dan Roy Tua ketemu, kita tunggu ya. Nanti Oke? kami Kasih Roy tolong Tua, dikasih Larry karena Siwu nanti kami yang dulu. atur. Pak CEO.
dikasih kesempatan karena semua orang tunggu. Ini saya mewakili Kita netizen. tunggu. Jadi akankah pertandingan ini terjadi atau tidak? Kita lihat. Jadi kami dari tim HSS sebagai orang dalam, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk partai Roy Tua dengan Larry Siwu ini akan terjadi, ya. Jadi tenang saja, Roy Tua, Anda tidak usah takut, nanti kita akan usahakan, begitu juga Bung Larry Siwu. Saya sebagai perwakilan orang dalam HSS dan juga wakil dari CEO, saya akan berusaha semaksimal mungkin agar partai ini terjadi. Betul tidak, Pak Sio? Betul tidak? Siap, Forlan, lokal Rederon. Udah, kalian udah ngerti. Jadi sekarang Paris mau pergi pun kalian tuh harus tetap bisa ini sama saya. Tolong aku sebelum memang pertandingan ini terjadi. Nah, sebelum pertandingan ini terjadi, mohon dikompor-kompori dulu Forlan sampai panas dan mendidih biar terbakar di atas ring. Saya sudah kompor ini udah entar Kalau lagi saya ada di kebakar ini. posisi itu pasti menyala. Ya. Jadi begitulah adanya Bung Roy. Jadi Anda sekarang jangan melihat saya sebagai pendukungnya Larry. Saya di sini bersifat netral begitu karena saya punya ketua tadi sudah datang. Jadi Oke. Jadi kamu biar tahu. Nah ini sekarang saya udah mulai ideal main di kelas 66. Kalau dulu saya main di kelas ringan 61. Kalau kamu lihat di data saya secara jujur, waktu saya melawan LS ini berat saya masih di 61 63 dan saya tidak aktif berlatih. Kalah menjelaskan selalu. Bukan menjelaskan. Bro, kamu saya pukul begitu. Dengar. Kamu saya pukul jatuh di ronde 6 dan kamu bilang itu licin. Kalau ada videonya, Anda malu, bro. Orang bisa lihat orang kepleset. Justru kalau ada sama kena videonya, pukulan. justru karena kalau ada videonya jelas. Kalau ada videonya jelas. Iya, makanya saya kasih Kamu jatuh saya pukul. sayembara. Bokrek itu nggak mungkin bohong. Di bokrek itu tercatat. Iya, di boxer itu tercatat Roy Tua kalah, udah gitu. Iya kalah, tapi dijelaskan. Kamu jatuh di sana di ronde 6. Iya, sekarang oke lah, gini lah. Oke, saya ikutin ya. Meskipun itu tidak benar, tapi anggaplah saya jatuh. Namanya orang main air tuh basah Ceritanya nggak benar. biasa. Aduh, kamu ini kalau ngomong ini kadang-kadang, makanya saya bilang, Makanya, saya ini ngomong ya, kalau ada buktinya, itu jelas. Masalahnya buktinya kan nggak ada. Untung di Anda. bokrek itu jelas kok, bokrek nggak ada. Ya memang betul. Wasit kan menghitung. Betul itu. Saya jatuh, kena pukulan, wasit menghitung. Tapi saya protes, itu bukan jatuh karena kena pukulan. Kalau kena pukulan tuh pusing jatuh. Saya kan kepleset. Enggak, kepleset bagaimana? Aduh. Nah itulah kamu ini terlalu pandai. Kamu terlalu pandai ini. Loh, nggak bisa, Roy. Saya ini ngomong berdasarkan fakta juga, Roy. Loh, saya mukul kamu. Fakta itu mungkin saya pukul. Oke. Gimana? Saya jatuh kan, saya terima. Wasit hitung, saya menghormati, saya terima. Tapi Anda juga terima kan kalau Anda kalah? Enggak, saya nggak terima kalah. Loh. Inilah. Gimana? Ya udah, sekarang gini, saya berharap. sama kayak Tison adiknya nggak pernah terima fakta. Oke guys, 18 orang yang belum follow akun saya follow dulu. Jangan lupa follow juga. Di sini saya berharap, makanya saya bilang, LS, Larry Siwu, itu persiapan saya hanya 10 hari. Dengar ya. Ya persiapan lah yang baik Alasan. sekarang, supaya nggak ada alasan. Saya mau kasih tahu memang ya, seorang fighter tidak ada alasan persiapan 10 hari persetan. Katanya profesional. Itu Kamu kenal, Siapa suruh persiapannya 10 hari? Kalah-kalah aja. Kamu kenal Tibo Monebesa, kamu kenal Depri Palulu? Kenal, emang kenapa? Tanya mereka, posisi saya waktu itu apa? Saya nggak peduli yang tanding Anda. Ini ya udah Silem di situ, Silem. Posisi saya di situ apa? Jawab jujur. Coach, tapi Anda tahu diri Anda mau tanding kan? Tidak, dengar. Saya mau tahu jawaban Silem. Coba Silem kamu jawab. Coach, sudah selesai. Sudah jelas. Coach, di situ saya fokus melatih Tibo, Depri. Dan kamu tahu. Kamu tahu. Anda seperti Anda tahu kehidupan saya di Bali juga emangnya nggak ngelatih. Enggak, kalau kamu memang penjilat, ngerti nggak?
Nah, ya, itulah. Apa? Nanti bibirmu Dia saya tidak tahu bikin ya, lebih saya indah juga dari memang iya. banyak Fakta, pelatih, ini fakta. tapi saya tetap menang. Ini fakta, yang saya bicarakan ini fakta. Apa sih definisinya penjilat itu apa sih? Kayak gini bang. Dan udah saya jelaskan. Kutu lompat, kamu ini adalah seorang kutu lompat. Udah jelas. Kamu ini yang loncat-loncat bilang penjilat, tahu-tahu kutu Fungsi lem. lompat. Kamu yang lompat-lompat. Di sini Apa kurang bedanya tison kutu aja lompat buat dengan bela penjilat? dia. Kamu cari, kamu googling, Kas brother. naik, ada dia kas naik. Wah makasih Beda lah. Mister Insani. Tolong kalau ada tison suruh dia sini ya, biar ada pembelaannya. Enggak, Biar ada yang saya nggak bela. perlu dibela. Saya tidak perlu dibela. Saya bicara fakta. Nanti saya berharap benar-benar terjadi saya dengan Larry Siwu. Dan kamu lihat bagaimana kalau saya persiapan. Ya, Kamu sudah. lihat. Ya, Kamu sudah. lihat kalau saya persiapan. Nggak mau lihat. Udah. Ya maksudnya kamu lihat bagaimana dia saya pukul mulutnya yang bibir tebalnya itu pecah. Bibirmu itu saya bikin Dan lebih saya akan tebal dari buktikan. saya, Ini Bang. saya akan buktikan, bro. Kamu dengar. Persiapan saya hanya 10 hari, tapi kamu saya bikin nungging. Kamu saya bikin duduk, saya bikin duduk. Kamu Roy, karena nggak ada videonya kamu ngomong pede sekali. Nanti ada videonya intinya nongol, begini, kamu Bang langsung kayak Roy. tikus basah kamu. Mau jatuh kayak mau apa, intinya menang. Yang kita cari dalam pertandingan itu menang. Nah, di sini nggak saya kalah. dikeroyok. Di sini saya dikeroyok. Kalau kamu udah jelas pro ke Larry Siwu. Silem Saya sepertinya netral, dia. Bang. Saya netral. Ya udah makanya telepon adikmu sekarang yang baru ku bantai. Enggak, kemarin. saya nggak perlu. Saya nggak perlu. Saya netral. Pokoknya siapa yang bagian saya mau dukung ya saya bebas. Ya sudah, mohon maaf. Tadi saya kebawa emosi aja. Habis Anda ini, Larry Siwu was knocked down in 6th round. Ya jelas itu ditulis orang wasit hitung ya otomatis masuk datanya. Enggak, baca dulu baik-baik, baca baik-baik. Larry Siwu was knocked down in 6th round. Jelas ya? Kok turun si penakut itu, si